Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali dari kitab Siyam. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan yajibu siyam wa Ramadan ala kulli muslimin. Baru sampai sini. Ala kulli muslimin, wajib untuk siapa? Setiap muslim. Kalau sudah dikatakan wajib untuk setiap muslim, bagaimana jika bukan muslim? Wajib tidak? Tidak wajib. Seandainya pun mereka melakukan, ataupun seandainya pun diwajibkan, apa faedah diwajibkannya kepada mereka? Tidak ada faedah sama sekali. Karena yang wajib bagi mereka ketika mereka non-muslim adalah masuk dulu kepada Islam, yang wajib bagi mereka. Dan itu keharusan. Yang wajib bagi mereka kalau mereka belum muslim, ya masuk ke dalam Islam. Karena memang Islam adalah agama penutup, dari seluruh agama samawiyah, penutup, penyempurna dengan syariat yang sempurna, yang diturunkan untuk rahmat sekalian alam. Dan seandainya seorang non-muslim melakukan ibadahnya, apakah diterima? Tidak. Karena tidak ada faedah sama sekali sebelum mereka beriman, sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Ma mana'ahum, tidak ada yang mencegah mereka, menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, ibadah mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, melainkan dengan sebab mereka kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau seandainya mereka tidak melakukan itu, maka insya Allah diterima semua ibadah. Adapun nilainya tergantung nilai keikhlasan yang ada pada diri seorang hamba. Tapi penyebab asasinya yang menjadi terhalangnya adalah karena mereka belum masuk ke dalam Islam. Ya. Makanya nas ayat karimah memberikan penjelasan tentang hal tersebut, dan Islam adalah syarat untuk seluruh ibadah. Syarat untuk diterimanya ibadah adalah untuk seluruh ibadah yang dilakukan adalah Islam. Tapi bagaimana jika seorang non-muslim selama ini berbuat kebajikan, ya, sedekah, ya, tapi bukan penyandarannya kepada syariat Islam, tidak, bukan masalah penyandaran mereka, ya puasa ala mereka, terus kemudian sedekah, birrul walidain, membantu tetangga, membantu fuqara misalkan. Apakah semua itu memiliki nilai? Saat mereka masih dalam kekufurannya tidak ada nilai. Tapi pada saat jika ditakdirkan esok lusa dia masuk ke dalam Islam, maka kesemuanya itu punya nilai. Aslamta ala mas aslamta min khairin. Engkau masuk Islam ala ma aslamta min khairin, yaitu di atas apa yang sudah kalian lakukan dari kebaikan. Maksud kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada masa dia sebelum Islam itu diambil ibarat tabungan. Ibarat tabungan dimasukkan ke dalam amal kebajikan, langsung dihitung. Sedangkan dosanya, kesalahannya langsung dihapuskan jika terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika terkait dengan hak manusia, tidak bisa kecuali harus kembali kepada manusia. Ala kulli muslimin balighin aqilin, yang balik dan berakal. Kalau sudah balik berakal, mereka mukallaf bahasanya. Maka bahasa yang jika disebut ala kulli muslimin mukallafin sama saja. Tapi Syekh mengatakan balighin aqil, yang balik dan berakal. Kalau yang balik kita ketahui, kalau anak laki-laki diantaranya yang mimpi basah contohnya, usia mencapai 15 tahun biasanya. Kalau anak wanita haid
Lalu apakah anak wanita juga ikhtilam? Iya, anak wanita juga ikhtilam. Tatkala ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang istrinya, "Ya Rasulullah, afil mar'ati junubun?" Apakah pada seorang anak wanita itu ada junubnya? Nah, idza ra'at al-ma'a, kalau dia melihat air, ya, mimpi basah, itu tanda bahwasanya seorang anak wanita pun boleh jadi mengalaminya. Jadi bukan hanya laki-laki belaka, anak laki-laki, tapi anak wanita pun ada kemungkinannya. Di samping di sisi lain apa? Haid. Dengan datangnya haid, maka itu tanda seorang anak wanita telah mencapai usia balik. Kalau sampai 30 tahun enggak haid gimana? Mungkin saja. Apa yang tidak mungkin? Mukallaf tidak, balik tidak, tidak haid tapi mimpi basah, mungkin saja. Semua kemungkinan ada. Makanya dalam nas dalam kitab tolak, pembahasannya kitab tolak, wallahi ya'isna minal mahid in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Ya, dari kalimat wallahi ya'isna minal mahid, dari sini sedikit ya keluar ya. Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid ini boleh jadi, karena kalau ya'isna asalnya kepada wanita yang sudah menopause. Tapi makna lain dari kalimat tidak haid, boleh jadi dia belum haid atau sudah tidak haid. Kalau belum haid boleh jadi masih anak-anak, atau mungkin sudah puluhan tahun, bahkan 50 tahun belum haid. Jadi disebutkan bahwasanya ada kemungkinan hingga 60 tahun juga boleh jadi seorang belum haid. Tadi dalam kitab para ulama disebutkan. Apakah mungkin? Mungkin saja boleh jadi ada kejadiannya di masa silam, kita tidak tahu. Lalu bagaimana dengan kewajiban sholat, puasa, zakat? Maka dengan tanda yang lainnya. Dengan tanda yang lainnya, semisal ihtilam. Yajibu siyam Ramadan ala kulli muslimin balighin. Kalau sudah balik, cukup balik saja? Tidak. Untuk dijadikan seorang yang dibebani syariat, dia harus berakal. Kalau tidak berakal, lawan berakal tidak berakal, lawan balik anak-anak, atau sudah lewat dari masa orang dewasa, ya sudah pikul misalnya. Kemudian lawan dari akil, yang berakal tidak berakal. Tidak berakal ini dia masih anak-anak, ya, belum sampai akal yang. Kemudian orang gila nomor satu, tentunya orang gila. Kemudian orang yang sudah dewasa, sudah sangat tua renta, yang kembali kepada seperti anak-anak lagi, sudah sangat pikul. Sudah makan, ditanya sudah makan, Mbak? Belum. Maksudnya belum nambah lagi. Ya. Sudah sholat? Sudah kapan dulu? Ya. Jadi bahasanya pun sudah nggak jelas. Jadi sudah sangat pikul. Ya. Itu sudah tidak berakal. Atau seorang yang mabuk tidak berakal sampai hilang mabuknya. Ya. Orang gila tidak berakal sampai hilang gilanya. Ya. Makanya rafi al-qalam an thalath, ya, anil sabi hatta yablugh, anil naim hatta yastayqin, anil majnun hatta yafiqa. Jadi diangkat yang namanya qalam, kewajiban syariat itu terangkat dari 3 orang. Yang pertama dari anak-anak sampai dia balik, dari orang yang tidur sampai dia sadar bangun, dari orang gila sampai dia sadar. Kaitannya dengan masalah seorang yang berakal. Kalau tidak berakal dikarenakan dia adalah mencapai usia pikul, ya, namanya pikul, lalu bagaimana dengan syariat pada dia? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau orang sudah sampai semacam ini, tidak wajib.
karena sudah lewat, sudah di luar kadar kemampuan akalnya. Tapi ketika dia sadar, boleh jadi saat sadar normal, mungkin ada saatnya normal, ya dia wajib saat itu dia sadar, wajib. Tapi pada saat dalam kondisi secara umum yang dia pikul, maka tidak terkena kewajiban. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur." Ya. Di antara kalian ada yang dimatikan. Kalau sudah dimatikan selesai masalahnya. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Karena sudah tua dimatikan. Sebagian lagi yurad dikembalikan ila ardalil umur, kepada seperti usia yang rendah, ya, usia kanak-kanak, usia yang tidak jelas pola pikirnya. Jadi orang tua yang sudah sangat tua kemudian sangat pikul. Maka Syekh Muhammad rahimahullah taala mengatakan kalau sudah sampai derajat ini maka tidak lagi dibebani syariah, tidak lagi dibebani syariah. Karena dibebani yang namanya pikul, tidak bisa. Orang gila dibebani juga tidak bisa, dia tidak bisa menanamkan niatnya. Orang yang pikun, bah sudah niat apa? Suruh niat nggak tahu niat apa. Lalu bagaimana dia akan menanamkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu diantara mengapa kok orang tua yang sudah pikun tidak terkena kewajiban lagi, sebagaimana penjelasan ulama dalam hal ini. Karena untuk menanamkan niat, untuk mengingat, untuk konsentrasi terhadap ibadahnya sulit. Boleh jadi ketika puasa tengah hari makan, nggak makan bah, puasa. Ini sudah buka, mungkin udah kelihatan gelap sama dia, bisa jadi kacau, gitu, kacau. Kalau kita katakan, kalau seorang yang lupa kan tidak apa-apa, iya. Kalau kondisi normal, ini kondisi memang orangnya sudah nggak normal lagi, maka tidak diwajibkan kepadanya untuk berpuasa. Qadirin ala shaum, mampu untuk berpuasa. Yang wajib itu bagi orang yang mampu. Lawan mampu, tidak mampu. Yang tidak mampu puasa diantaranya siapa? Siapa yang tidak mampu puasa di antara? Anak-anak enggak mampu. Kemudian dari kaum wanita menyusui, bisa mampu, bisa tidak mampu. Bisa mampu, bisa tidak mampu. Orang hamil bisa katakan mampu, bisa tidak mampu, tergantung kondisinya. Banyak orang hamil yang bawa cangkol ke ladang, iya kan? Yang biasa. Udah gitu hamil bawa cangkol, gendong anak, nonton anak ke ladang. Bayangin, ibu-ibu ini kebun, ini nonton, yang di sini gede, di sini gendong. Nah, masya Allah, masih ke ladang. Dalam kondisi tersebut tandanya dia memiliki kemampuan yang berbeda, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sebab, kalau memang dengan sebab hamilnya, dengan sebab menyusuinya, itu menjadi sebab dia lemah dan tidak mampu, boleh. Dalam artian tidak wajib. Ya, kalau tadi dikatakan wajib, berarti tidak wajib ditunaikan saat itu, tapi wajib mengqadha. Wajibnya wajib mengqadha. Bukan tidak wajib secara mutlak, tapi dia wajib mengqadha. Ya. Orang yang sakit apa? Yang tidak wajib puasa. Sakit yang jika dengan puasanya akan membahayakan, baik secara atau menjadikan sebab sakitnya ini semakin lama sembuhnya. Kalau dia puasa semakin lama, sedangkan dia sama puasa mungkin nggak minum obat, yang sifat obatnya mungkin harus kontinu, yang tidak mungkin dilakukan ketika puasa. Kita kan nggak tahu yang namanya sifat penyakit ya. Jika puasa dia akan semakin lama sembuhnya. Jika dia puasa bisa jadi semakin memperberat sakitnya. Jika dia puasa mungkin dia bisa jadi semakin cepat untuk lewat, misalkan membahayakan. Maka pada saat itu tidak wajib, hanya wajib mengqadha.
Kemudian siapa lagi? Musafir. Musafir, apakah dia mampu puasa? Secara umum bisa dikatakan mampu, bisa dikatakan tidak mampu. Dalam artian untuk menjadikan kondisi itu dari kondisi wajib, karena musafir itu Madinah tempatnya orang lelah. Namanya perjalanan, tempatnya orang lelah, tempatnya orang menghadapi kesulitan, namanya perjalanan. Adapun kondisi-kondisi, saya nggak apa-apa, saya puasa nggak apa, itu kondisi berbeda. Tapi itu kan tidak wajib bagi dia, karena Madinah tempatnya, posisi dia memang posisi yang memang menjadikan sebab seorang mungkin menjadi lemah untuk melakukan puasa. Demikian juga orang yang tua, sudah tua, badannya, akalnya sehat, tapi permasalahannya badannya nggak kuat. Wajibkah puasa? Tidak wajib. Badannya sehat, akalnya sehat, tapi badannya nggak kuat. Ini contoh orang-orang yang tidak mampu. Maka bahasa qadirun ala shaumi, ala kulli muslimin balikin aqilin qadir, mampu untuk melakukan puasa. Kalau nggak mampu karena sebab-sebab tertentu, ya dia tidak wajib, beralih kepada qadha, beralih kepada fidyah. Tapi ingat, fidyah ini bukan pilihan, tapi tahapan. Tahapan. Qadha ini nomor 1. Kalau sudah sangat tidak mampu untuk mengqadha, baru fidyah. Jangan jadikan fidyah sebagai pilihan. Sudah, daripada qadha repot, udah fidyah aja lah. Kebetulan kita lagi panen atau besok kita kan mau panen, sudah bayar fidyah aja, sisihkan untuk fidyah, jadi kita nggak usah puasa. Jadi tahun depan fidyah lagi, begitu. Kenapa? Karena hamil menyusui. Iya kan? Ada yang rajin begitu kan? Ya, ada sedang menyusui, sudah hamil. Ini sudah disapih, yang di sini lahir. Sudah, sambung terus. Berikanlah kesempatan untuk istirahat, untuk beribadah dengan tenang. Tapi kalau kondisi itu memang menyulitkan, ya Islam memberikan solusi. Jadi qadir, mampu untuk berpuasa, maka diwajibkan. Kemudian wa yu'maru bihi as-sabi idza ataqahu, dan anak-anak kalau memang mampu diperintahkan di sini untuk latih anak-anak, latih anak-anak dengan ibadah, dekatkan anak-anak dengan masjid. Kalau dari kecil sudah biasa ke masjid, besok mau ke masjid juga nggak malu, nggak enggan, bahkan rindu. Sudah lama nggak ke masjid, ya rindu. Bepergian pulang kangen dengan teman-temannya di masjid, teman-teman yang ngaji, teman-teman bermain, ya. Dia kembali ke masjid. Demikian pula tatkala puasa, kalau sudah dilatih dari awal, alhamdulillah. Ada anak-anak yang sudah baru kelas 2 SD, kelas 3 sudah kuat penuh. Ya, sudah kuat walaupun kadang sambil merengek-rengek, ya. Suruh buka nggak mau, udah nanti batal, tapi nangis. Anak-anak ya lapar, ya sudah makanlah kalau nggak kuat. Kalau saya makan nanti batal, ya batal, nggak mau. Kalau batal nggak dapat pahala, kalau nggak dapat pahala nggak dapat surga, kan begitu jadinya. Jadi namanya pikiran anak-anak, tapi dia berusaha untuk memenuhinya. Alhamdulillah banyak juga anak-anak yang sudah mampu. Tapi kalau dilihat kondisinya sangat lemah, ya kita harus pandai dalam membujuk. Ya, sudah makan dulu, nanti batal, ya batal sebentar, nanti lanjutkan. Nanti puasa lagi, kan sesuaikan. Kalau di Jawa dulu istilah poso podang, esok-esok madang. Puasa deh, puasa. Nanti jam 7:30 sarapan dulu. Habis sarapan puasa lagi. Nanti jam 12 pada zuhur makan lagi. Habis itu puasa, sore lapar makan lagi. Begitu. Jadi dilatih. Kalau anak-anak sudah terbiasa, enggak masalah. Dan bahkan kita pun enggak akan perlu memerintah lagi di saat dia sudah balik.
sudah berjalan. Bahkan ketika usia-usia masih kanak-kanak pun besok puasa Bu ya, besok puasa Mi ya, Bi ya, iya, alhamdulillah besok kita puasa. Tarawih, iya tarawih, senang. Hati itu udah cinta dengan ibadah. Sama kayak kalau dalam kaitannya dengan membiasakan, kalau punya anak wanita, biasakan bergaul dengan mereka yang berhijab. Biasakan bergaul, keluar itu dipakaikan pakaian yang berhijab. Ketika pakaiannya agak kurang sopan sedikit, tegur dengan bahasa yang baik. Itu penanaman. Yakinlah ya. Tidak akan pernah antum kesulitan dengan izin Allah untuk supaya anak antum berhijab. Enggak pernah. Ya, pengalaman pribadi saya, alhamdulillah, tidak pernah sekalipun saya memerintahkan anak saya berhijab. Tidak pernah sekalipun saya memerintahkan anak saya berhijab. Tapi kalau begini boleh Bi, pakaian ini boleh ya, iya, begitu saja. Kita hanya menegur di masa-masa kanak-kanak. Pakaiannya kurang pas, panggil, pulang dulu nak. Nih, pakai yang ini. Nah, pakai, main lagi. Begitu terus. Alhamdulillah ya, bukan memuji. Sejak kelas 2 SD itu sudah nggak pernah lepas yang namanya jilbab kalau keluar rumah. Kelas 2 SD tanpa perintah. Kemudian begitu masuk SMP tidak pernah yang namanya lepas hijab. Itu pun kemauan sendiri. Ini karena apa? Pendidikan, apa yang dia lihat di lingkungannya, temannya, orang tuanya, dan pendidikan yang diberikan. Kita hubungan muji maksud contoh. Bahwasanya kita membiasakan seorang anak itu kalau sudah betul-betul kita membiasakan anak ke masjid supaya rajin ke masjid, supaya nanti terbiasa salat berjamaah. Kita yang memulai. Kalau kita nggak rajin ke masjid di saat adzan masih menarik selimut, jangan harap anak antum akan rajin ke masjid. Tapi kalau kita sudah biasa dilihat, ya, antum merasa tergugah tidak seandainya ada sebuah kisah seorang subuh karena kelelahan tidur, anaknya yang 2 tahun bangunkan, Abi bangun, adzan. Abi ya, bangun sudah ada. Nah, ini kan karena apa? Karena anaknya melihat biasanya orang tuanya pergi sholat, kan begitu. Jadi dia sendiri nantinya ketika dewasa berjalan. Kita berada di satu lingkungan. Yang pernah main ke rumah kemarin, itu anak-anak segini nggak pernah diperintah lagi sama orang tuanya. Orang tuanya belum nyampe masjid, mereka sudah sampai masjid. Baik subuh, asar, maghrib, isya, zuhur. Kadang lebih dahulu anaknya nyampe ke masjid, atau seringkali bareng. Kalau sudah menjelang adzan mereka bergegas. Kan memang suasana dan pendidikan yang diberikan dan sudah dibiasakan sejak dini. Begitu. Nah, makanya di sini wa yu'maru bihi sabi idza ataqahu. Dan anak-anak itu diperintahkan untuk berpuasa kalau dia mampu. Tujuannya untuk melatih, disesuaikan dengan kadar kemampuan yang ada. Kalau sudah terlatih, hana alaihil ibadah bima ba'du, akan menjadi ringan ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang diwajibkan kalau dia sudah kemudian hari tatkala dia balik. Wa yajibu bi ahadi thalathi asya'. Ini jam berapa nantilah terus 2024. Kita cukupkan dulu ya. Nanti ke depannya insyaallah kita percepat. Insyaallah kita percepat. Kita cukupkan ya 2024. Nanti kemalaman enggak apa-apa kalau mau sampai pagi. Biar saya pulang pagi sekalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang ditanyakan?
Enggak ada yang ditanya. Nah, saya. Kalau nggak ada yang tanya, alhamdulillah kita tutup majelis kita ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.